apakah menurut Bung Rey kita mengalami setback kemunduran atau seperti apa? Tapi di tengah perkembangan pembangunan yang bersifat ragawi itu, kita agak tertinggal ini di bidang yang rohani gitu. Ya, artinya dia lahir dari proses yang cacat sebenarnya. Itu dia. Menurut saya saat yang bersamaan kita nggak melihat Bawaslu-nya bekerja dengan optimal. Ya kalau Anda berterima kasih, apa dong buktinya kan kira-kira gitu ya. Ya itu dong buktikan dong, jangan cuma ucapan-ucapan terima kasih dong ya. Ya, kita lanjut ke obrolan soal menolak lupa. Nah, Bung Rey, kira-kira ya, apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi situasi yang sekarang, ya, terhadap kelompok teman-teman adik-adik kita di mahasiswa dan kemudian elemen-elemen bangsa yang lain. Apa yang bisa kita serukan? Saya kira tantangannya jauh lebih berat dari yang pernah kita alami. Kalau kita alami itu kan ada kesadaran tapi tidak ada keberanian kan. Ya. Waktu zaman kita. Betul. Nah di kita itu saya lihat ya, saya mungkin salah tapi ini di pembacaan saya. Ya. Generasi muda kita itu punya kesadaran yang sangat sektoral gitu loh. Jadi dia punya kesadaran. Seperti apa itu? Ya misalnya dia kritis tidak ada pembangunan, tapi saat yang bersamaan dia menerima dinasti demi pembangunan gitu loh. Oke. Ya kan. Itu dan selain sektoral dia seperti snapshot. Itu karena mungkin terbiasa dengan gawai itu tadi kan. Gawai itu kan pindah lagi, beda lagi. Ya. Jadi nggak ada yang benar-benar melekat di dalam kepala mereka. Ya. Jadi kalau mereka ditawarkan sesuatu yang lebih asik lagi, oh iya bagus. Besok lebih asik lagi bagus. Tapi proses menuju bagus itu mereka enggak. Ya. Nah itu kan fenomenanya. Ya itu fenomena. Makanya saya mau mengatakan tantangan ini menurut saya jauh lebih berat dibandingkan dengan tantangan zamannya berbeda. Zaman waktu itu tuh ada kesadaran dari pengalaman hidup mereka, dari diskusi macam-macam. Tapi belum tentu ada keberanian. Nah sekarang ini mungkin ada keberanian, tetapi kesadarannya dibentuk oleh sinopsis itu gitu loh. Jadi ya hari ini dia lihat, oh bagus nih, besok benda yang sama diubah sedikit, jelek ya. Besok benda yang sama diraih lagi sedikit, bagus gitu. Kan itu yang kita lihat sekarang ini kan. Ada yang kemarin begini-begini, hari ini dibuat gemoy, wah dia bagus kan. Artinya situasi sekarang itu tidak membutuhkan keberanian sebenarnya untuk melakukan protes. Karena semua sudah terbuka. Karena protes mereka bisa melalui media sosial, cepat sekali. Cuman menurut saya cara pandangnya tuh sektoral. Itu yang saya sebut tadi, khususnya anak-anak muda kita sekarang kan, 60% kan pemilih kita itu anak-anak muda. Tapi mereka sekarang diarahkan untuk soal datang ke TPS pilih yang Anda suka atau tidak Anda suka. Menurut saya itu nggak tepat, sebab pemilu itu bukan persoalan Anda datang ke TPS. Bukan hanya itu gitu. Kalau Anda hanya datang ke TPS pilih yang Anda suka, ya Anda itu objek bukan subjek. Ya kan? Jadi Anda sedang diarahkan menjadi objek pemilih. Hanya sekedar mesin suara saja. Mesin suara. Tapi tidak sebagai subjek pemilih. Nah subjek pemilih itu Anda. Tidak. Siapa yang Anda calonkan? Bagaimana dia dicalonkan? Bagaimana proses pencalonannya? Itu harus melibatkan saya. Gitu. Nggak bisa tiba-tiba Anda hanya arahkan saya. Tapi saya uniknya jargon ini banyak diterima oleh generasi Gen Z dan generasi milenial ini gitu loh. Menerima tanpa kritis. Tanpa kritis. Jadi di satu segi ya itu yang saya sebut ini kan kayak snapshot aja. Betul. Jadi lihat tayangan, tanpa dia tahu apa sih di belakang tayangan, bagaimana membuatnya, apa tujuannya, apa maksudnya macam-macam. Jadi mereka hanya mau melihat yang hadir di depan mata mereka saja. Serba praktis. Lalu dari situlah mereka nilai bagus, tidak bagus, buruk, macam-macam. Ini semacam kesadaran apa gitu ya. Saya bilang kesadaran palsu mungkin terlalu. Semula ya. Ya kesadaran semu mungkin. Semua ya, kesadaran semu. Jadi dia sadar kalau dia lihat tayangan begini, waduh nggak bener nih Republik. Pindah dia sedikit, oh bagus banget ya ternyata Indonesia kita gitu. Jadi rangkaiannya itu setengah gitu. Nggak bisa utuh dia pandang dalam sebuah peristiwa gitu. Makanya ketika kita misalnya saat ini menolak dinasti politik itu,
lalu mereka akan mengatakan kan juga terjadi di sana. Lalu kita lumrahkan saja. Justru yang di sana pun kita tolak ini, kita tolak supaya tidak ada dinasti. Gitu. Lalu mereka juga misalnya menyebut kan karena kamu tidak masuk diberi kekuasaan aja gitu, tanpa dia perlu tahu sejarah riwayat kita. Ya kan kalau kita mau masuk kekuasaan sejak 99 kita udah masuk gitu loh kira-kira kan. Udah ditawarin gitu. Lah saya katakan tadi itu, saya pemimpin masa pertama yang bawa ribuan mahasiswa menduduki DPR. Istilahnya sekarang gue viral banget deh saat itu gitu loh kira-kira. Kalau ada medsos itu ada, gue viral banget gitu ya. Semua orang istana pinginnya aku masuk istana gitu. Tapi saya nolak. Saya nggak mau. Saya mau meneruskan studi dan sampai saat ini ya kita di sini-sini aja dengan segala risikonya ya kan gitu ya sebagainya gitu. Jadi itu menurut saya beratnya. Dan oleh karena itu solusi atas ini menurut saya ada dua. Ya pertama adalah kebiasaan untuk membaca beruruntutan dan literasi. Bukan hanya literasi, tapi juga membaca berurutan. Jadi biasakan membaca satu buku. Ya kan, karena buku itu sistematis kan. Anda baca bab pertama, bab kedua, bab ketiga itu satu rangkaian. Itu membentuk cara berpikir. Untuk berpikir secara sistematis ya, macam-macam dan seterusnya. Supaya logika kita tertib. Ya kan, cara memandang juga tertib macam-macam. Itu solusi pertama. Nah, yang kedua adalah biasakan memang tradisi berdiskusi. Nah, dengan media sosial ini kita seringkali jadi objek bukan subjek. Di dalam diskusi Anda menjadi subjek bukan objek. Anda bukan hanya menerima apa yang dipaparkan oleh orang, tapi Anda juga bisa membantah apa yang dipaparkan oleh orang itu dengan argumen. Beda dengan media sosial karena Anda hanya komentar, bukan berargumen itu. Anda berkomentar. Ya, bagus tidak bagus, ya nyelutuk aja. Lalu kemudian ada yang nyelutuk lali, keluarlah kata-kata yang lo inilah, kayak begini. Aku nggak suka menyebutkan kata-kata, tapi seringkali di dalam media sosial itu yang keluar bukan argumen tapi komentar gitu. Nah, oleh karena itu saya mengharap anak-anak muda sekarang nggak bisa demokrasi ini kita serahkan kepada politisi. Kalau demokrasi ini semata-mata kita serahkan kepada politisi, yang mereka membawa kita ke situasi yang seperti sekarang. Mereka akan cari selalu argumen yang menghalalkan cara mereka. Ya seperti sekarang kan. Yang penting putusan MK-nya tetap sah, meskipun cacat etika berat gitu ya. Etiknya tidak diperbincangkan. Gitu. Jadi jangan mau pikiran kita dipengaruhi oleh politisi. Kitalah yang harus mempengaruhi politisi itu. Itu yang saya harapkan dari generasi yang sekarang. Kita sudah berbincang panjang lebar soal menolak lupa dan perbincangan kita ini juga untuk menolak juga, bukan cuma menolak lupa tetapi juga menolak situasi yang kita hadapi sekarang, di mana kesadaran publik, kesadaran masyarakat kita, kesadaran anak-anak muda sekarang adalah kesadaran semu seperti yang disebutkan oleh Bung Rey tadi, dan kita berupaya agar kesadaran kita menjadi kesadaran yang lebih substantif soal situasi yang kita hadapi hari ini. Sampai jumpa di obrolan menolak lupa ke depan. Terima kasih.